Jadi kalau ada seorang wanita atau laki-laki yang bin atau bintinya itu bukan kepada bapak kandungnya, tetapi kepada bapak atau orang lain, bukan bapak kandung, itu yang ancamannya, sekali lagi ancamannya, tidak dapat mencium aroma wanginya surga. Lah kasus ini terjadi pada dua hal. Kasus yang pertama adalah kasus wanita yang telah menikah. Biasanya di belakang nama wanita itu bukan nama orang tua, tapi nama suami. Nah itu di situ maksudnya. Jadi misalnya wanita itu bernama Farida, laki-laki itu calon suami bernama Hasan. Hasan menikahi Farida, lalu Farida ini setelah dinikahi, di belakang namanya mestinya kan nama ayah, ini tidak, nama suami, Farida Hasan. Ya ini yang dilarang, ya ini yang ancamannya itu nggak dapat bau surga. Ya, terus di masyarakat lah, itu saya jelaskan, di masyarakat yang lebih santer itu, lebih terkenal, dipanggil pakai nama suami, Bu Hasan, Bu Joko, bukan namanya. Itu nggak masuk, itu nggak masuk di dalam ancaman ini. Itu kurang tepat, maksud saya kurang afdol. Afdolnya itu ya dipanggil saja nama wanita itu atau pakai nama kunya. Jadi kalau beredar di masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, ada Bu Hasan, Bu Joko dan seterusnya, itu artinya adalah itu istrinya Pak Hasan, istrinya Pak Joko, bukan anaknya Pak Hasan, bukan anaknya Pak Joko atau anaknya Pak Agus. Maaf ya kalau ada kesamaan nama ini. Ini mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman Aswaja, seluruh warga Nahdliyin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada dan siapapun Anda, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya hadir kembali untuk mengomentari salah seorang ustadz yang fatwanya sembarangan. Ini sudah pernah saya komentari, yaitu Ustadz Abu Aslam. Beliau itu seorang ustadz yang sering ngisi pengajian di Masjid Namira, berasal dari sepanjang Taman Sidoarjo. Nama asli beliau adalah DRS Muhammad Dilip Saibo. Kemudian namanya berubah menjadi Abu-Abu, yaitu ada abunya maksud di depannya, Abu Aslam. Kalau tidak keliru, beliau itu adalah mantan dari bank konvensional. Sekarang pindah usaha galangan material bangunan. Mudah-mudahan usahanya semakin lancar, Pak. Amin, Allahumma amin. Jenengan mengomentari, membahas masalah seorang wanita yang setelah menikah di belakang diberi nama suaminya, dan ini menurut jenengan orang wanita tersebut tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya itu tidak akan masuk surga. Tidak akan pernah mencium baunya surga. Misalnya kita ambil contoh istri Bapak Presiden kita, yaitu Ibu Iriana Joko Widodo, atau istri-istri pejabat lain yang biasa di belakang istri, nama istri ini disebutkan nama suaminya. Ini oleh Pak Ustadz Abu Aslam ini disebut berdasarkan hadis Rasulullah, katanya wanita tersebut tidak akan pernah mencium bau surga. Jangankan masuk surga, baunya saja tidak akan mencium. Apakah memang demikian? Di dalam Islam hukumnya seperti itu. Seorang wanita yang telah menikah menisbatkan nama suaminya di belakang namanya sendiri ini kemudian tidak akan masuk surga, tidak akan pernah mencium bau surga. Apa memang demikian? Tunggu dulu. Bapak Abu Aslam ini terburu-buru. Sebaiknya Pak, jenengan itu banyak ngaji dulu, banyak
belajar ini kitab ini dulu ya, banyak dipelajari. Jangan hanya otodidak dengan hanya bermodal terjemahan kemudian difatwahkan terhadap jamaahnya, nantinya akan mesesatkan. Coba kita pikir sekarang sebelum saya bahas, betapa banyak sekarang orang-orang di Indonesia, terutama istri-istri pejabat ini, yang di belakang namanya terdapat nama suaminya, Ibu Iriana Joko Widodo. Apakah mereka semuanya itu tidak akan mencium bau sorga, Pak? Jangankan masuk. Jenengan salah ketika memaknai barang siapa yang menasabkan dirinya terhadap selain ayahnya, maka sorga haram baginya, atau bau sorga, dia tidak akan pernah mencium bau sorga. Itu hadis Rasulullah. Hadisnya betul, Pak. Seperti itu. Hadisnya top 100% betul. Tetapi cara memahaminya jenengan yang keliru. Hanya berdasarkan pemahaman jenengan sendiri kemudian disampaikan terhadap jamaahnya. Ini yang keliru, Pak. Oke, kalau tidak percaya begini, Pak. Silakan Anda buka kalau Anda bisa ya. Buka kitab, namanya kitab karangannya Imam Az-Zahabi, muridnya Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Dan juga buka kitab karangan kitab At-Tabaqat ya. Baik, kita mulai dari kitabnya Imam Az-Zahabi. Di sini dijelaskan bahwa ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Miqdad. Miqdad ini yukolu dikenal dengan nama Miqdad Al-Aswad atau Miqdad bin Al-Aswad. Apakah Al-Aswad itu nama ayahnya? Ternyata tidak. Itu hanya anak angkat. Sebab Miqdad Al-Aswad ini asalnya dari Hadramut Yaman, dari Bahrani. Kemudian hijrah karena ada suatu masalah, pindah ke Mekah, diambil anak oleh namanya Al-Aswad. Nah, kemudian dikenal dengan nama Miqdad bin Al-Aswad. Padahal Al-Aswad itu bukan bapak beliau, bukan ayah beliau, tapi hanya bapak angkat. Sebab nama beliau sendiri itu adalah Amru, Pak. Jadi Miqdad bin Amru, nama aslinya seperti itu. Tapi kenapa oleh para sahabat dan sampai sekarang itu dikenal dengan nama Miqdad bin Al-Aswad? Apakah sahabat Rasulullah yang bernama Miqdad ini akan masuk neraka, Pak? Tidak akan mencium bau sorga. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru menghukumi sesuatu. Jika jenengan memang belum berguru bersanad, hanya membaca seperti itu kemudian disimpulkan haram, jangan loh ya, Pak. Ini hanya sekedar saran dari saya. Kemudian jenengan menjelaskan bahwa yang boleh itu apabila seorang wanita dipanggil dengan nama suaminya, malah misalnya istri Pak Presiden kita, Bu Iriana, dipanggil dengan Bu Jokowi. Kemudian istri Bapak dipanggil dengan Bu Abu Aslam. Ini malah yang boleh kata jenengan. Padahal kalau niatnya juga inisbat, intisab, ya jelas tidak boleh. Sama, apa bedanya? Iriana Joko Widodo atau dipanggil dengan Bu Joko, Bu Joko Widodo misalnya, kan tidak boleh itu juga, Pak. Ya, makanya kita penjelasan ulama tentang hadis Rasulullah itu yang haram adalah intisab, menisbatkan, menasabkan orang yang tidak punya nasab kepada dia. Jadi barang siapa yang menasabkan dirinya terhadap selain ayahnya, maka sorga haram hukumnya itu. Jadi kalau tujuannya takrif, pengenalan, membedakan antara satu orang dengan orang yang lain, tidak apa-apa, Pak. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Rasulullah, Miqdad bin Al-Aswad. Itu tujuannya takrif, untuk mengenalan. Bukan untuk menisbatkan bahwa Miqdad ini adalah putranya dari Al-Aswad, tidak. Tapi hanya untuk litarif. Sama dengan Anda tadi mengatakan bahwa kalau orang dipanggil dengan nama suaminya, Bu Joko Widodo misalnya, atau Bu Abu Aslam misalnya, maka orang mesti tahu itu bukan berarti Joko Widodo itu anaknya ibu ini, bukan. Atau misalnya
Abu Aslam ini anaknya itu bukan, tapi itu adalah istrinya Pak Jokowi, istrinya Pak Abu Aslam. Kalau dipanggil nama suaminya itu Bu Joko Widodo, Bu Abu Aslam seperti itu. Sama juga loh Pak, ya. Jika Iriana Joko Widodo, orang mesti itu tahu Pak. Itu kebiasaan di Indonesia. Orang itu tahu bahwa Bu Iriana itu bukan punya anak yang namanya Pak Jokowi, tidak. Tetapi Bu Iriana ini adalah istri dari Pak Jokowi, sama seperti itu loh Pak. Kalau jenengan, kata jenengan boleh dipanggil nama kunyah. Kalau kunyah di dalam bahasa Indonesia kemudian diartikan sama dengan kunyah di Arab misalnya Pak. Kan Umun di Arab itu Ibu Joko Widodo. Bahasa Arabnya ibu apa? Umun misalnya Pak. Ini kan berabe kalau seperti ini. Makanya ya Pak, sekali lagi mohon untuk Bapak sebelum jenengan itu paham betul tentang hukum agama, jenengan hanya berdasarkan referensi kitab-kitab yang terjemahan model begitu loh Pak. Maka jangan berfatwa dulu, ngaji yang benar dulu. Itu saran saya saja Pak ya, untuk jenengan Pak Abu Aslam yang punya nama asli Muhammad Dilip Saibo, DRS Muhammad Dilip Saibo. Saya doakan mudah-mudahan usaha jenengan semakin laris Pak. Demikian, wa khairan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.